Pada awalnya dari kisah ini diceritakan bahwa terdapat peperangan antara Prabu Siliwangi dan utusan dari Sunan Gunung Jati yaitu Sunan Kalijaga. Dan dikisahkan bahwa, Prabu Siliwangi Raja Pajajaran tidak menerima untuk diislamkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah sang Raja dari Cirebon, sehingga peperangan pun berlangsung. Pada tahun 1400 Masehi terjadi pergesekan hebat antara dua kepercayaan agama, yaitu Hindu dan Islam. Hal tersebut menjadi peperangan saudara antara Prabu Siliwangi dan pasukan kerajaan Cirebon. Saat itu kerajaan Cirebon seringkali mengalami kekalahan, bahkan sudah menurunkan utusannya yaitu Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari serta Nyimas Roro Kencono Wungu, untuk menaklukkan kesaktian Prabu Siliwangi, namun masih tetap kalah oleh kesaktian Prabu Siliwangi. Hingga Sunan Gunung Jati mengirim muridnya yaitu Sunan Kalijaga untuk membantu melawan Prabu Siliwangi. Pertempuran dengan Sunan Kalijaga pun masih kalah oleh kekuatan Prabu Siliwangi. Pada saat itu Sunan Gunung Jati mendapatkan sebuah petunjuk bagaimana mengalahkan Prabu Siliwangi. Dalam petunjuk itu, diceritakan bahwa untuk mengalahkan Prabu Siliwangi yaitu dengan menggunakan tombak Karera Reksa, sebuah tombak sakti milik Nyi Roro Kidul atau Dewi Nawang Wulan. Maka Sunan Gunung Jati pun mengutus Sunan Kalijaga untuk menemui Nyi Roro Kidul. Kisah Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul dimulai dari sini. Pada saat itu Sunan Kalijaga diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk meminjam senjata berupa tombak milik Nyi Roro Kidul, namun Nyi Roro Kidul menolak untuk meminjamkannya. Hal tersebut karena tidak ada bukti bahwa Sunan Kalijaga diutus oleh Sunan Gunung Jati. Hingga akhirnya Sunan Kalijaga membawa Nyi Roro Kidul untuk langsung bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Menurut kisah, Nyi Roro Kidul tidak dapat meminjamkan pusakanya, karena ada persyaratan yang harus dipenuhi dahulu, yaitu dengan menjadi suami dari Nyi Roro Kidul, maka pusakanya akan dipinjamkannya. Karena perintah langsung dari sang guru serta demi dapat mengalahkan Prabu Siliwangi, Sunan Kalijaga menerimanya untuk menikah dengan Nyi Roro Kidul. Hanya saja menurut kisah, Nyi Roro Kidul menolak untuk menikah dengan Sunan Kalijaga, hal tersebut karena tidak didasarkan oleh cinta. Hingga Nyi Roro Kidul mengajukan persyaratan, untuk membuktikan bahwa Sunan Kalijaga memang benar mau menikah dengannya. Pada saat itu, Sunan Kalijaga diberi persyaratan untuk mencarikan tasbih kecubung wulung yang didapatkan dari Laut Merah. Singkat cerita, dengan usaha dari Sunan Kalijaga ia pun berhasil mendapatkan tasbih kecubung wulung tersebut, dan akhirnya menikah dengan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul memenuhi janjinya untuk meminjamkan tongkatnya, hingga akhirnya tongkat tersebut digunakan untuk melawan Prabu Siliwangi. Hingga akhirnya pertempuran kembali terjadi. Dari banyak kisah pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh Sunan Kalijaga. Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Semoga dengan kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya untuk masa depan.